pahitnya bukan atau iya, ya tetap saya terima kok, pahitnya itu aja. Pasrahin aja sama yang di atas. Penting kita tetap anggap kok anak itu sebagai anak kandung kita berdua gitu. Pahitnya ya, pahitnya ya. Sampai hari ini Daus ini masih tanggung jawab, Daus ini masih menjalankan kewajibannya sebagai ayah sampai hari ini. Hai, selamat siang semuanya di hari Senin di bulan Maret. Komplit semua mengawali hari-hari. Kalau kita mengawali segala sesuatu harus dengan semangat. Apalagi karena saya menemani Anda di acara Rupin No Secret. Apa kabar Daniel? Sehat ya? Sehat semuanya ya, mudah-mudahan ya semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita ke bintang tamu kita hari ini, mojok dulu yuk untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ya karena ini berjauhan ya, berjauhan semua jauh, lihat kan gak ada apa-apa di sekitar saya, maka kita pakai helm dulu ya biar bisa melihat ekspresi Q seperti apa. Berita hot di pojokan yang pertama ini adalah siapa dulu ini? Tentang ada postingan dari Anonim. Ya, namanya Anonim. Ini niat banget ya, ini dia bikin akun namanya Anonim terus cerita bahwa dia itu dulu temenan sama Nisa Sabian dari sejak SMK katanya. Dia bilang Nisa itu orangnya enggak sombong ya. Terus dari dulu emang sudah hit, sering-sering muncul di pensi-pensi gitu. Terus bahkan banyak yang ngefans juga sama Nisa. Ini tulisannya kecil ya, ataupun untuk aku udah baca jadi aku rangkum aja ya kan gitu. Pokoknya dia itu bercerita hal yang baik lah tentang Nisa sebagai teman yang pernah satu sekolah gitu. Tapi dia namanya Anonim gitu ya. Nah ini yang menarik adalah ceritanya. Pokoknya dibilang Nisa tuh sampai sekarang begitu terkenal juga gak pernah sombong dia. Jadi makanya si teman ini, si Anonim ini merasa kaget dengan pemberitaan yang terbaru seputar Nisa Sabian. Ya, coba kita lihat komentar netizen, inilah yang menarik untuk dibaca ya. Karena ini berisi analisa-analisa yang kadang-kadang kejulitannya juara satu. Aku mah apa ya kalau dibandingkan netizen. Menurutku dia teman yang sangat baik, tapi bukan wanita yang baik. Kalau wanita baik itu tidak akan merusak sebuah rumah tangga dengan alasan apapun, katanya gitu. Ya baiklah. Aku juga nggak tahu. Emang si Ayus itu benar ya? Udah ngaku apa gitu ya? Oke baik. Lanjut saja kalau begitu kan komentar netizen selanjutnya. Ya di prank semua sama si Nisa nih. Nggak orang tuanya, nggak keluarganya, nggak tuh. Astaga, baik lanjut kita bacakan. Mungkin ini Nisa yang ketik. Habis namanya Anonim ya, gitu. Oke, lanjut. Ada lagi nggak komentar netizen bunyinya? Klarifikasi kapan Dek Nisa katanya gitu. Kan udah Ayusnya yang klarifikasi. Iya kan? Apa perlu pengen dengar suara Nisa kali ya? Gitu. Lanjut ada lagi? Nggak ada. Kalau gitu kita lanjut ke berita pojok yang selanjutnya. Ini adalah tentang Natasha Wilona. Iya kan, ini dari Lambe Turah juga. Kan kemarin tuh rumah tangganya Steven William sama Celine kan emang lagi apa sih, lagi nggak jelas gitulah gitu ya. Celine keluar dari rumah apalah. Sementara si Steven William ini kan satu sinetron sama mantannya yaitu Natasha Wilona. Makanya orang pada bingung apakah kerenggangan rumah tangganya Celine dan Steven itu ada kaitannya sama Natasha Wilona. Apakah CLBK, apakah gitu ya. Apalagi kalau diwawancara tuh kan suka nggak jelas gitu jawabannya. Tapi postingannya lagi ngadu nangis. Postingan temennya dia lagi ngadu nangis tuh si Celine. Jadi ada apa ya kan? Nah apalagi ini ada yang foto cekrek-cekrek dari jauh si Natasha Wilona ini lagi makan sama cowok. Tapi kalau dari terawang dari jauh untungnya cowok itu kalau dari jauh pun nggak kelihatan mirip sama Steven William. Ini kayaknya ini cowok yang namanya Kevin itu ya. Kevin siapalah itu pokoknya namanya Kevin deh kalau nggak salah ya. Ada tayangannya bahkan ada videonya bukan cuman netizen mulai beraksi dengan hengpong jadul. Coba kita lihat yang berikut. With only the touch of skin, I know that you're thinking of me. I know that I'm thinking of you. I know that when all said. Itu kemarin juga ada survei yang mengenai katanya netizen Indonesia itu adalah yang paling gak sopan. Mungkin gak sopannya salah satunya adalah suka ngambil gambar orang, terus dibikinin konten TikTok lagi, itu gak sopan banget ya. Coba deh, ya.
Tapi ya ya gitu deh, tapi ya kadang seru juga, tapi ya gimana. Coba kita lihat komentar netizen, bunyinya adalah, kayaknya bukan kalau Steven ini mah kok gendut gitu. Gak sopan ya, fisik ngatainnya ini gak sopan juga. Lanjut berikut, Natasha sama Steven, ini lagi spekulasi, udah jelas buram gitu fotonya ya kan. Lanjut berikutnya, udah kaget sangkanya Willow sama Steve. Oh, udah kaget sangkanya Willow sama Steve. Tapi itu jangan-jangan yang motret juga teman-temannya sendiri kali ya, untuk klarifikasi nih loh, bukan sama itu, sama cowok yang lain, bisa jadi juga gitu ya. Lanjut komentar netizen, Willow Kevin Marsing katanya gitu kali ya. Lanjut ada lagi. Mendingan kita undang aja deh Willow, nanya masih sibuk syuting. Yang mana sih Kevin? Oh, yang baju pink itu. Ya kayaknya sih kalau dari jauh yang foto remang-remang burem itu ya kayaknya lebih mirip ini daripada Steven William ya. Karena kalau Steven William itu kan putih banget ya, kayaknya tembus pandang gitu. Saking putihnya, putih banget gitu. Ini loh cowoknya ya kayaknya. Nah kalau ya kan beda kan. Itu kan Steven William tuh putih banget gitu ya. Terus rambutnya pirang lagi gitu. Nah kalau yang berikut ini kita tanya, ini juga sesuatu keributan lama yang kemudian ribut setiap tahun kayaknya nih. Ada aja keributan ini seputar tunjangan anak ya. Kalau udah ribut tunjangan anak kemudian mulai deh, itu anak siapa enggak, coba DNA kayak gitu. Rame lagi. Coba kita klarifikasi sebenarnya ada apa sih, kenapa ribut lagi. Kita lihat profilnya Yunita Lestari berikut ini. Yunita Lestari, mantan istri Daus Mini berusia 30 tahun ini Januari kemarin berseteru dengan istri Daus, Selvi Hanawijaya, terkait anak dari pernikahan Daus dan Yunita, Evander Haikal Firdaus, yang sudah tidak diberikan nafkah sejak September 2020. Namun Yunita disebut Selvi selalu menuntut uang bulanan hingga ditantang melakukan tes DNA terhadap anaknya. Ia pun lapor kepada Komnas Perlindungan Anak dan akhirnya tak perlu tes DNA karena anaknya sudah diakui secara legal di akta kelahiran. Perempuan asal Blitar yang tidak akur dengan Selvi sejak 2019 ini sebelumnya disebut Selvi halu dan menghasut anaknya untuk dibelikan smartphone oleh Daus. Seperti apa kelanjutan kasus Yunita Lestari dan Selvi Hanawijaya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama Yunita Lestari, ini adalah dia dulu pernah menikah dengan Daus Mini dan mereka punya anak gitu ya, dan kemarin rame lagi, tapi kali ini ramenya bukan sama Daus Mini, ramenya sama istrinya ya. Iya, ini masih kesel kayaknya Bu ya, baru aku dengar aku ngomong aja udah gitu kayaknya. Nah biar nggak kesel makanya duduk di sini, jawabanku cuma singkat padat dan jelas, jawab juga singkat padat dan jelas. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Yunita, fitnah atau fakta? Bahwa masalah yang sekarang ini kamu rame itu sama istrinya Daus itu adalah berawal dari perang sosmed kamu sama Selvi istrinya Daus. Dan harusnya bisa kamu nggak kamu besar-besarin, tapi kamu tetap balas, kamu tanggepin sehingga si Selvi makin kesal. Dan akhirnya kamu diundang-undang di TV untuk klarifikasi, fitnah atau fakta? Ini ada fitnahnya, ada faktanya. Oke, faktanya apa? Kalau faktanya memang pihak sana duluan ya yang ribut. Oh dia sana duluan. Tapi kalau untuk semacam ramein enggak dong. Karena kan kalau kehormatan anak udah diinjek-injek kan kita harus perjuangin. Oke. Oh clip onnya copot nggak ada suaranya. Oh iya. Mana tuh? Oke. Baik coba kita lihat dulu dari postingan di sosial medianya ya. Ini kalau kita telusuri kayaknya berawal dari Q&A gitu ya. Kamu bikin Q&A terus dia juga bikin Q&A gitu ya. Nah ini istrinya Daus ya. Postingannya ya, Allah maha baik pasti ada jalan kebenaran. Allah nggak tidur sih, tetap kok saya akan tes DNA demi kebaikan rumah tangga saya sama Bang Daus. Kalau mantan istrinya Bang Daus nggak mulai bertingkah, juga nggak akan meragukan anak itu maupun pahitnya anaknya atau bukan. Yang penting nggak banyak nuntut minta uang bulanan lebih sama suami saya. Tetap kami akan jalankan tes DNA, mau bukan anaknya tetap saya terima, mau benar anaknya tetap saya terima. Tapi ingat jangan banyak nuntut apapun ke suami saya, jelas gitu. Kamu nuntut apa sih sebenarnya? Jadi ya bingung deh. Ini kenapa? Emangnya dikasih bulanannya tuh berapa sih gitu loh? Berapa sih? Berapa ratus juta sih dikasihnya kalau dibilangnya nuntut? Berapa kasihnya berapa? Mau disebutin nih? Sebutin aja. Dulu sebelum negara api menyerang, 1 bulan 3 juta rupiah. Sebelum negara api menyerang, oke. Setelah negara api menyerang, dikurangin setengah, 50%-nya. 1,5. Lalu akhirnya tidak sama sekali. Oke. Gitu. Tidak sama sekali itu dari sejak bulan apa sih sebenarnya? September 2020. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Jadi udah 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan.
Nah terus apa yang kamu lakukan sih yang kira-kira membuat si itu kesel? Sebenarnya gini, ketika nggak bisa nafkahin, itu ngomong aja baik-baik gitu loh, kayak maaf ya, pemasukan aku lagi kurang. Itu kan baik ya, maksudnya menjaga hubungan baik itu kan penting buat anak gitu. Kalau ini nggak, tiba-tiba semua akses tuh diblok. Si anak ini ngubungin bapaknya juga nggak bisa gitu loh. Nah ternyata katanya yang ngeblok itu istrinya, jadi bukan Daus. Kata siapa? Kata ibunya Daus. Oh kata ibunya Daus, oke. Jadi Ibu Daus bilang begitu. Nah, Ya. terus kamu sendiri ketika nggak datang nih uang bulanan bulan ini, apa yang kamu lakukan? Tadinya udah ikhlas. Tadinya udah ikhlas. Terus pernah tuh open Q&A kan, sekitar sebulan yang lalu tuh ada yang nanya, Kak sekarang hubungannya sama Bang Daus kayak gimana, katanya gitu. Aku jawab, nggak gimana-gimana. Tiba-tiba dia langsung marah-marah terus, ya ini ngomongin tes DNA ini. Lah aku jadi merasa, lah ini orang kenapa ya? Jadi 5 bulan itu kamu nggak pernah nelpon Daus untuk nagih? Enggak. Nggak Jadi pernah? adanya omongan sampai nggak dinafkahin ini ya gara-gara dia duluan lah. Jadi ya udah kepalang tanggung ngomonginnya Oh, sekalian. kamu sebenarnya juga ya dari bulan September diem-diem aja gitu. Diem-diem sebenarnya. aja. Nggak ngomong ke dia juga nggak pernah minta. Iya, enggak. Nggak pernah ngubungin Daus. Enggak Pernah. Gak gimana ngebuin kan di blok semua. Oh di blog, oke baiklah. Nah itulah jadi sumbernya ya. Oke lanjut pertanyaannya. Ini ada preskonnya Selfie aja. Selfie sampai preskon sama pengacaranya. Apa sih yang disebutin gitu ya? Coba kita lihat. Ya itu kalau resiko beli paket hemat gitu ya. Buy one get one. Terimalah dengan segala resikonya. Apa komentarnya Ibu? Katanya nggak pernah tuh dia ngomong begitu. Lah itu siapa yang nulis? Jin Jenderal. Oh ya ini nih, ini Siapa dia nulis itu? ya. Iya. Tetap kami akan jalankan tes DNA ini dari Firdaus Selfie ini. Iya. Nulis yang emang tapi dia nggak pernah ngomong, tapi dia nulis gitu kan nggak salah, nggak bohong ya pengacara. Terus dia bilang lagi bahwa apa itu katanya bukan untuk menuduh tetapi untuk ketentraman. Katanya kalau yang aku tonton ya, karena dia 2 tahun ini belum punya anak gitu, jadinya mau tes DNA. Curiga. Kalau 2 tahun menikah belum punya anak, tes kesuburan bun. Jangan malah anak orang mau dites DNA gitu loh. Tapi sekali lagi ya aku tekanin, aku tidak pernah keberatan untuk dites DNA. Jadi kapanpun mau ayo siap, asal Daus yang ngomong. Oh iya. Kenapa harus Daus yang ngomong? Ya harus Daus dong yang berkepentingan. Kalau dia itu kan tidak ada hubungannya sama sekali, tidak ada hubungan darah sekalipun tidak ada. Jadi dia itu aku anggap orang lain yang nggak berkepentingan gitu. Jadi kalau emang mau tes DNA silakan Daus sendiri yang ngomong. Sabar Bu, sabar ya. Oke, Yunita, Vita atau fakta? Kalau sebenarnya ini panas-panasan sekarang ini panas lagi, itu memang karena masih ada bara api yang belum padam karena kasus yang kemarin masalah handphone di tahun lalu. Fitnah atau fakta? Aku nggak tahu, kalau itu tanya ke orangnya lah. Kalau kamu sih sebenarnya udah nggak ada apa? Aduh udah hidupnya udah masing-masing Kak Ros. Kan ya dia udah dengan keluarganya dia, aku dengan keluarga aku. Nah apabila aku menghubungi Daus, itu kan urusannya anak, nggak ada hubungan personal gitu loh. Iya. Jadi ya istrinya harus ngerti, ya kalau kan beli punya suami itu kan udah punya anak. Kalau emang nggak mau diribetin sama urusan anak, kawinnya sama bujangan, jangan sama duda, titik. Gitu. Kenapa nggak Ibu ngomongnya Mas Selfie ke Aduh gimana Daus? ngomongnya, kalau aku sih pengennya ketemu loh Kak Ros. Kamu pengen ketemu? Enggak maksudnya kalau kan ini kan udah nikah, kamu juga udah nikah supaya nggak supaya menghindari fitnah kan bisa kamu yang ngomong sama istrinya Daus untuk disampaikan kepada Daus gitu. Ya gimana ngomongnya, kan di blok semua. Oh, di- Seandainya aku bisa ngubungin, aku udah telepon, udah aku melo-melin kali. Oh astaga. Oke baiklah. Fitnah atau fakta Yunita? Kalau alasannya istri Daus itu ragu dan curiga adalah karena komunikasi kamu dan Daus memang berlebihan. Dan kamu suka minta nafkah yang berlebih. Dan pakai nama anak kamu gitu, sebagai Fitnah. alasan fitnah. Makanya tunjukin dong screenshot transferannya biar tahu. Katanya nuntut lebih itu seberapa sih gitu loh. Kalau emang mau terbuka ya tunjukin aja screenshot transferan tiap bulannya itu berapa nominalnya gitu loh, biar nggak halu aja dibilang menuntut lebih. Dari yang biasa dikasih bulanan, Iya. kamu pernah minta lagi nggak sih yang lain misalnya ada yang kurang apa gitu ada? Jadi bulanan itu di luar kalau sakit ya. Jadi kalau anak aku sakit dari zaman dulu itu emang udah kayak gitu. Wajar aja kalau Itu anak bapaknya kandung minta sama bapak kandung ya wajar gitu. Masa istrinya marah? Kan aneh. Iya betul sih, baiklah. Kalau kamu sendiri nih, kalau dihitung-hitung sih sebenarnya cukupnya tuh berapa sih buat anak? Berapa nafkahnya? Seikhlasnya Daus. Seikhlasnya Daus. Ngomong aja mau
aku mampunya segini, ayo monggo. Dari kemudian berkurang 50% sebenarnya dia ngomong Ngomong, tadinya awalnya ngomong, jadi hubungannya masih baik tuh ya, dia ngomong, maaf ya aku selama pandemi pekerjaan aku berkurang gitu. Terus aku bilang, oh ya udah nggak apa-apa, sama semua orang kan juga lagi susah gitu. Itu kan ada omongan ya, jangan tiba-tiba hilang. Sekarang kan hilang Mbak di telan bumi, ngajakin tes DNA tapi menghilang. Lah mau ditesnya sama siapa? tapi udah lempar bola gitu Oh ya. iya, Oke, gitu. baiklah. Fitnah atau fakta lagi. Oh, ada mau pernyataannya Selfie, mau di-tag pernyataan. Ngomong apa sih dia? Coba kita lihat ya. Sabar Bu, perlu minum es kipas angin. Oh lanjut, oke lanjut aja kalau gitu. Fitnah atau fakta? Kalau salah satu tujuan kamu datang ke Komnas Anak kemarin adalah untuk mencari simpati netizen. Supaya tes DNA-nya ini gak jadi. Karena menurut kamu ya buat apa juga, biayanya mahal daripada tes DNA mendingan untuk biayain anak kamu. Fitnah. Salah. Fitnah itu. Datang ke Komnas justru karena dia udah menggulirkan bola, ngomongin tes DNA, habis itu ngilang kan, gak ada kabar. Kalau aku justru ayo mau kapan nih gitu, jangan ini anak udah dengar. Anak aku itu udah berkali-kali Kak Ros dibully di sekolah karena permasalahannya bapaknya. Waktu itu bapaknya beberapa kali nikah, anak aku terbully di sekolahan dan aku tuh nggak mau ini terjadi lagi gitu loh. Jadi aku datang ke Komnas Anak supaya meluruskan, minta tolong dan ini gimana sih baiknya ke depannya untuk anak aku gitu loh. Oh kamu minta dimediasi juga? Iya minta dimediasi seperti Supaya itu. karena kan namanya public figure ya, anak juga sudah semakin besar, udah melihat Betul. jejak digitalnya, keributan-keributan ini kan takutnya dia juga bertanya-tanya jadinya Iya, begitu gitu. ya. Oke, fitnah atau fakta Yunita, kalau sebenarnya kamu sih pura-pura berani aja kalau mau tes DNA, padahal sebenarnya aslinya juga kamu agak ragu. Ya nggak ragu lah, Nggak bisa dilihat mukanya aja mirip, ngapain takut. Oke baiklah. Yunita, fitnah atau fakta? Selama ini kamu update banget tentang status-status selfie itu adalah karena aduan dari para netizen dan kamu sendiri juga suka kepo. Karena kamu keponya dengan menggunakan akunnya anak kamu. Fitnah atau Demi fakta? Allah, aku tidak pernah sekalipun ngepoin akunnya dia. Terus kamu tahu dari mana? Netizen yang maha baik lah. Karena netizen tuh kalau untuk maaf nih, dia kan hatersnya banyak tuh. Jadi ya alhamdulillah banyak yang dukung juga gitu. Jadi banyak yang nyampein. Fitnah atau fakta Yunita? Kamu seneng banget berita kamu masuk Lambe Tura dan banyak orang yang mendukung kamu gitu ya. Sehingga kamu pun berani juga komen di Lambe Tura. Komen itu kan karena ya aku nggak bisa nih kalau komen di akun dia kan. Kan di blog. Jadi ya komennya di Lambe ya, syukur-syukur dibaca gitu loh. Kok konferensi persnya kok sendiri, suaminya kemana gitu loh. Kok nggak dukung? Oh iya. Dukung dong istrinya. Gitu. Kamu masih jadi di blok sama semua handphonenya Daus juga? Di blok semua, nggak bisa ngomong sama sekali. Dan Dausnya juga enggak. Dan Dausnya juga tidak membela anaknya pula ya kan, kita jadinya Kalau Daus nonton TV nih sekarang ya, kamu mau ngomong apa sih sama Daus? kalau emang Tarik nafas dulu. jadilah bapak yang baik gitu, yang gentle. Kalau emang mau tes DNA, kamu ngomong mau tes DNA, aku jabanin. Tapi kalau emang gak mau ngakuin Ical, ya ngomong aja gitu, jangan ngumpet di belakang ketek istrinya gitu. Enggak, ada lagi yang mau disampaikan mungkin tentang komunikasi kalian, harapan kamu tentang masalah kasus ini? Ya kasihan Ical lah, Ical udah gede, udah ngerti, apalagi Ical sayangnya sama bapaknya. Ical tuh mau ngubungin kamu susah, hubungin dia anaknya, tahu kan Instagramnya, tahu kan nomor aku, hubungin, unblock kalau berani. Oke, baiklah. Ya ini dari persetujuan ini ya. Namanya kita orang gede itu kadang-kadang belum tentu kalau kita umurnya tua, kita badannya gede itu lebih dewasa. Ya, kadang-kadang anak justru harus terpaksa mereka itu menjadi lebih dewasa dibandingkan orang dewasa yang tingkah lakunya seperti anak-anak. Ini hal yang sebenarnya internal bisa diomongin baik-baik kok, walaupun memang hatinya panas, tapi kalau memang tujuannya adalah kebaikan anak, sama-sama tujuan yang baik, hal yang baik bisa dicari caranya ya. Terima kasih Yunita sudah datang. Masih Karo. Pelajaran buat semuanya orang tua ya. Ingat-ingat saya juga orang tua nih. Kadang-kadang kita lebih ke kanak-kanakan dari anak kita. Habis ini kita punya artis yang punya tarif kencan katanya. Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. No Secret.